Perlu bijak dalam pemakaian antibiotik. Jika Anda sedang sakit, jangan minum antibiotik sembarangan, karena tidak semua penyakit membutuhkan antibiotik. Apa itu antibiotik? Obat waktu kita demam. Obat bila kita sakit batuk pilek dan nyeri tenggorokan. Antibiotik itu adalah obat untuk membunuh kuman dan virus. Antibiotik adalah obat yang digunakan untuk mengobati penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Bukan untuk infeksi karena virus ataupun jamur. Antibiotik hanya efektif bekerja untuk sejumlah jenis kuman saja, bukan untuk semua kuman. 1. Dosis obat, yaitu takaran obat setiap kali pemakaian untuk mencapai efek pengobatan. Dosis bergantung antara lain jenis dan beratnya penyakit, usia, serta berat badan pasien. 2. Frekuensi minum obat. Berapa jarak waktu minumnya, karena kandungan obat yang ada di dalam tubuh memiliki jangka waktu tertentu. Obat diminum sesuai petunjuk, setiap berapa jam, sehingga kadar obat dalam tubuh kita tetap dalam tingkat sesuai tujuan pengobatan. 3. Jangka waktu pemakaian obat adalah jumlah waktu, hari, atau bulan yang dibutuhkan untuk mencapai efek terbaik pengobatan yang diharapkan. Bila terjadi alergi obat, hentikan pemakaian antibiotik dan segera konsultasikan ke dokter Anda. Penggunaan antibiotik harus dengan resep dokter dan digunakan sesuai petunjuk. Hal ini karena antibiotik bertujuan untuk membunuh bakteri jahat berdasarkan penilaian ahlinya. Ingat, gejala atau sakit yang sama bukan berarti obatnya sama loh. Harus dihabiskan. Tidak boleh ada yang disimpan dan juga tidak boleh berbagi. Antibiotik juga bukan untuk pasien COVID-19 yang disebabkan oleh virus, kecuali memang disertai infeksi bakteri sesuai dengan rekomendasi WHO. Ingat, penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat menyebabkan resistensi obat. Resistensi antibiotik terjadi lebih cepat akibat penggunaan antibiotik yang tidak sesuai aturan. Kita simak yuk. Berkembang dan menyebarnya mikroba resisten saat ini menjadi ancaman nyata yang harus dihadapi bersama oleh semua pihak. Kenapa? Karena infeksi yang diakibatkan oleh mikroba multiresisten ini lebih sulit untuk diobati, sehingga penyakit akan menjadi lebih parah dan bahkan mungkin berakibat fatal. Akan meningkatkan biaya pengobatan serta angka kematian yang tinggi. Mikroba resisten berkembang melalui dua jalur utama. Yang pertama, penggunaan antimikroba yang tidak bijak menimbulkan tekanan selektif yang mengakibatkan mikroba sensitif mati, musnah, dan meninggalkan mikroba yang kebal, yang resisten, yang terus mengembangkan mekanisme pertahanannya dan bisa mentransfernya ke lingkungan. Penggunaan bijak diperlukan tidak hanya di sektor kesehatan, melainkan semestinya di semua sektor, termasuk peternakan, pertanian, dan lain-lain. Jalur kedua, mikroba yang sudah resisten atau bahkan multiresisten ini bisa disebarkan antar manusia, hewan ke manusia, melalui produk hewan, kandungan obat pada produk pertanian, perikanan, dan lain-lain. Hal ini terutama karena buruknya higiena pribadi, kebersihan lingkungan dan sistem sanitasi, sampai dengan konsumsi produk yang sudah tercemar mikroba resisten ini. Mari bijak dalam pemakaian antibiotik dengan 5H. 1. Hanya untuk infeksi bakteri. 2. Harus dengan resep dokter. 3. Habiskan sampai tuntas. Jangan disimpan. 4. Hindari berbagi walau dengan keluarga sendiri. 5.
Hindari penggunaan sebagai crowd promotor. Jadikan kebersihan menjadi keseharian kita. Terus disiplin menjalankan protokol kesehatan. Sering mencuci tangan dengan air sabun atau hand sanitizer, terutama pada saat 1. Sebelum mengolah makanan. 2. Sebelum dan sesudah makan, menyusui, mengasuh anak. 3. Setelah dari kamar mandi, kontak binatang piaraan. 4. Setelah kontak dengan orang lain, terutama orang sakit atau lingkungan. Terutama setelah mengunjungi rumah sakit, memakai masker dengan baik dan jauhi berkerumun. Hasil laboratorium komprehensif mendukung diagnosis infeksi dan penyebabnya, juga monitoring terapi. Data antibiogram di tingkat lokal mendukung pemilihan antimikroba empirik. Dengan kolaborasi antar profesi, kontribusi seluruh pihak, kesadaran dan dukungan masyarakat dalam penggunaan antimikroba bijak, kita selamatkan masa depan. PDS Clean mendukung dan berkontribusi penuh untuk penggunaan antimikroba bijak. Spread awareness, stop resistance.